komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Mereka itu nggak dapat contoh cara berkomunikasi yang baik sejak kecil gitu. Ini urgent sekali. Ini penting dan permasalahan rakyat Indonesia, Bang, adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Kondisinya makin ambiar. Makin ambiar. Ini katarsis saya, ini video spontan. Dan mudah-mudahan ini bisa dicermati, diperhatikan, dan disebarkan. Minimal di lingkungan terdekat. Tapi dampaknya itu minimal untuk diri sendiri. Bila waras, bila rasional, untuk membangun kehidupan yang positif. Yang lebih baik, yang produktif juga. Oke, apa itu? Komunikasi. Ini kita ngomong komunikasi yang mendasar. Komunikasi yang positif. Komunikasi. Pakai H di belakangnya. Artikelnya ada di bawah, silakan tinggal klik untuk dicermati lebih jauh. Kenapa penting? Karena kita hidup bersama. Kita ditakdirkan, ya bukan ditakdirkan, udah otomatis nggak mungkin kalau kita hidup tuh sendiri. Bahkan di hutan pun ada tumbuhan, ada hewan. Kita perlu berkomunikasi dengan tanda-tanda alam, dengan alam sekitar, dengan semesta, dengan Tuhan, Sang Pencipta bagi yang percaya. Bagaimana ambiarnya hidup kalau kita tidak berkomunikasi dengan Pencipta? Itu yang sering terjadi. Minta aja, nggak mau dengarkan, nggak mau berefleksi dan sebagainya. Itu yang terjadi sekarang. Seolah-olah kita lebih tahu dari Sang Perancang. Ini yang bagi percaya Tuhan ya. Betapa pentingnya, karena kita hidup bersama. Dan kondisinya makin ambiar saat ini. Karena salah satunya, lucunya, teknologi. Contoh nih ya, dalam satu ruangan, yang harusnya satu sama lain tuh berkomunikasi, menciptakan relasi yang baik, mencari solusi, meningkatkan keintiman. Tapi nyatanya orang pegang gawe masing-masing berkomunikasi atau bermedia sosial atau apapun yang mungkin tidak esensial dengan orang di luar ruangan itu. Itu yang terjadi, teknologi. Teknologi juga membuat orang makin sibuk. Nah, makin sibuk kan? Karena punya medsos, akun grup WhatsApp-nya aja banyak, perlu dicek satu-satu. Sehingga kekurangan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang baik yang perlu disampaikan, komunikasi, atau menanyakan atau mencurahkan hati. Itu yang terjadi kan. Kemudian orang tuh makin individualis, makin tidak biasa bersosialisasi, berelasi. Itu yang membuat orang enggan berkomunikasi. Ini perlu diajarkan ke anak-anak juga. Kemudian orang tuh makin hedonis, materialistis, bahkan mempunyai niat buruk. Sehingga hal yang baik yang perlu disampaikan ya ditutup-tutupi. Itu yang terjadi, makin ambiar. Makanya buat kita yang sadar, kita yang waras, mohon maaf ya, ini dalam sudut pandang kami di Rumah Belajar Bersama. Mari kita giatkan komunikasi yang dasar aja, nggak usah yang terlalu berlebihan dulu. Ini yang pondasi, layaknya seperti pohon ini akarnya. Bagaimana akar ini bisa kuat, kokoh, agar menghasilkan buah yang baik, positif, bukan buah yang busuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan contoh-contohnya nih, dalam keluarga contohnya, anak itu dididik untuk berkomunikasi, menyampaikan pikirannya, berdialog. Ini kan perlu diajarkan sejak dini agar anak, nah ini kasus kesehatan mental ini kan makin parah. Ini yang bisa dilakukan. Kita membiasakan komunikasi, sekali komunikasi pakai H ya, hal yang mendasar. Jadi elemen yang paling dasar, yang paling utama adalah berniat baik. Good purpose. Ini elemen yang dasar. Kemudian ada clarity, kejernihan, ada juga mendengarkan, mengobservasi, ada juga diskusi, ada juga kebijaksanaan. Nanti bisa dibaca. Ini yang perlu dilaksanakan. Orang tua juga mengkomunikasikan ke anak. Kalau ekonomi lagi susah, nggak bisa memenuhi permintaan anak, kalau dilarang itu dijelaskan dengan baik. Kan perlu. Antar pasangan juga perlu berkomunikasi. Ini pondasi dan makin jarang dilaksanakan. Coba silakan saja dilihat kondisinya saat ini. Jadi mari yuk, sekali lagi video ini mengajak kita untuk bersama-sama berusaha melakukan komunikasi. Penting sekali. Oke, kemudian
contoh nih ya, pada saat terlambat janjian, ya komunikasi dikasih tahu. Ini kan masih banyak orang yang udah terlambat, mungkin bahkan nggak datang, nggak ada kabar. Kan sebaiknya dikasih tahu kalau terlambat, kalau janjian ya. Kita sampai di mana? Contoh fitur di WhatsApp itu ada fitur lokasi terkini, itu jarang yang pakai. Dikirim aja kalau terlambat ya. Kita udah sampai di sini nih, macet nih. Orang tahu, oh kita sampai sini. Mau lebih enak lagi, kita yang menerima pesan itu juga mengirim lokasi terkini. Jadi antara satu dan yang lain kelihatan nih mendekat atau menjauh gitu. Itu fitur itu jarang yang pakai. Termasuk orang-orang yang terlambat ini gitu. Saya juga bingung gitu ya. Padahal ini niat baik. Dan niat baik berkomunikasi ini untuk menghasilkan relasi, untuk menghasilkan sesuatu yang positif, untuk menghasilkan produktivitas yang positif. Sekali lagi, kata kuncinya positif. Kalau mau yang positif, lakukan komunikasi. Itu yang terjadi. Pada saat membuat keputusan, kebijakan, itu diseraplah aspirasi, apa yang dibutuhkan. Itu kan baiknya seperti itu kan. Kemudian pada saat dilaksanakan ya diinformasikan ke semua pihak yang terkait. Komunikasi ini jarang dilaksanakan. Orang makin memendam. Ini juga gaya hidup Gen Z, Gen Alpha mungkin ya. Karena makin individualis, makin sibuk dengan teknologi, tidak terbiasa komunikasi, tidak biasa berdialog, tidak bisa berbicara. Kesehatan mental makin ambiar. Kalaupun merasa diacukan dengan sekitar, ya berkomunikasi dengan Sang Pencipta bagi yang percaya bahwa Tuhan itu memang ada dan dialami, dirasakan. Perlu dibangun, tidak hanya meminta, tapi mendengarkan, berefleksi, dan mencari tahu. Komunikasi berniat baik, bukan egois gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Dan ini yang terjadi di dunia kita saat ini, makin ambiar. Dari kalangan biasa sekitar sampai kalangan atas, sampai pembuat kebijakan, sampai pemimpin organisasi. Oke, kita lakukan saja yang baik. Semoga ini makin menyebar, orang-orang baik yang berniat baik berusaha bersatu, berkumpul biar tetap waras. Ini undang-undang katarsis. Silakan ditanggapi, beri komentar, dan bisa disebarkan. YouTube kami memang masih menjangkau sedikit, tapi Anda bisa ikut menyebarkan minimal untuk Anda, keluarga sekitar. Kurang lebih demikian. Hubungi kami kalau memang diperlukan untuk kita bangun konsep sistem komunikasi yang baik di keluarga, di organisasi, dan sekitarnya. Silakan klik WhatsApp. Oke, kiranya bermanfaat. Terus semangat, merdeka, maju, berjaya. Kementerian juga nggak punya komunikasi yang baik sama publik. Banyak orang nggak tahu kebijakan yang baru. Banyak orang nggak ngerti kebijakan yang diberikan. Setiap kali ada aturan yang baru, publik rame. Pas dijelasin, oh gitu maksudnya, kenapa lu nggak bilang dari dulu? Emang kita butuh lebih banyak orang yang bisa berkomunikasi. Semuanya. Dan memang secara bukti, saya nggak tahu sekarang, pelajaran bahasa Indonesia yang diuji baca dan tulis. Apa pernah kita diuji mendengar dan bicara? Ya, itu problem kita juga. Padahal itu krusial. Kemampuan untuk memahami apa yang didengerin. Orang kan suka miskomunikasi. Dan kemampuan untuk menyampaikan dengan baik apa yang ada di kepala kita. Apakah kamu memberitahu pasangan kamu atau mantan kamu terlebih dahulu bahwa kamu akan mengantarkan teman saudara kamu? Belum. Harusnya kamu ngasih tahu dulu, aku mau nganter ini. Pasti tuh cewek juga orangnya gampang banget dimengerti tau. Bener, cuman 3 detik untuk kasih kabar apa susahnya? Iya kan? Iya. Emang dianya aja yang salah, udah saya kita mati lampu aja ya. Oh jadi, ya kamu yang salah. Nah, terjadi miskomunikasi antara anak dan orang tua yang berakhiran pergelutan. What? Yeah, I whooped his ass. Dawson! He was just riding into the park. So I was just fighting him and took it back. I gave little Timmy the goddamn bike. What are you doing? How would I know? You told me it was too small for you. What are you doing? Is he still down there? Yeah? Dan ternyata sepeda itu tuh ayahnya yang memberikan kepada temannya.